Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Petrus 8 dengan NIM 08051242429051. Di sini saya akan membuat tutorial cara penggunaan untuk klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit pemaparan mengenai klasifikasi terbimbing dan tak terbimbing. Klasifikasi tidak terbimbing itu merupakan metode analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa menggunakan label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pada klasifikasi terbimbing itu merupakan proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dengan memilih training area yang digunakan sebagai tiap kategori penutupan lahan. Jadi nanti waktu di klasifikasi terbimbing itu kita bakalan ada menggunakan 12 klaster, di mana itu merupakan training areanya. Jadi kita akan menentukan bagian-bagiannya. Jadi nanti setelah setiap pixel dikelompokkan, kita masing-masing kita akan mencari kelas spektralnya, kemudian kita menghitung kembali. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan materinya sekilas. Kita lanjut ke bagian prakteknya. Baik, untuk cara yang pertama itu kita bisa pergi ke website atau pergi ke Google, itu kita ketik USGS, kita pilih yang pertama. Ini untuk mendownload datanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa login terlebih dahulu menggunakan akun. Setelah itu bagian select geodesy methodnya kita pilih address atau place. Sini kita ketik sesuai pulau kajian kita. Misal saya Pulau Nias. Nah, di sini sudah ada, ini kita klik aja. Nah, ini langsung otomatis tertuju kepada pulau kajian yang kita inginkan. Untuk rentang akunnya, sini saya memilih rentang 1 tahun, dimulai dari tahun 2023, bulan Januari, tanggal 1, hingga tahun 2023 juga, bulan Desember, tanggal 31. Oke, sudah, full covernya ini kita kurangi di bawah 20%, misal saya buat 10%. Jika sudah, kita bisa dataset. Dataset kita pilih Landsat, kemudian kita pilih yang Landsat 2 level 1, kemudian yang Landsat 8 sampai 9. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, hasil outputnya. Kita bisa memilih salah satu untuk kita jadikan unduhan. Misal saya ambil yang bagian ini, kita bisa klik ini, unduh. Sudah, kita pilih produk option, ini kita unduh. Oke, menunggu data kita sembari di-download, kita bisa pergi lagi ke bagian RBI untuk mendownload SHP-nya. Pilih yang INA itu, Geopartial. Terus kita bisa masuk, login jika sudah punya akun. Bagi yang belum, silakan daftar. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian unduhan data. Kita pilih data RBI per wilayah, data. Kemudian kita cari wilayah kajian kita. Misal saya buat Pulau Nias. Sama. Nah, jika ini, di sini dia bagiannya. Kita bisa klik bulat-bulat itu. Kemudian kita pilih unduh. Nah, berhubung saya sudah unduh, jadi tidak usah lagi saya ekstrak. Bagi teman-teman yang belum, itu harus di ekstrak dulu semuanya. Kita lanjut ke bagian pengolahan datanya. Kita masukkan add data. Kita pilih data yang telah kita ekstrak tadi sebelum itu. Saya simpan di ini 2024. Ini saya oke. Nah, di sini sudah muncul banyak band-bandnya. Di sini teman-teman bisa melakukan pemasukan bandnya dimulai dari band 1 sampai band 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sudah, kita add. Kita tunggu. Oke, jika sudah, langsung saja. Kita bisa pergi ke bagian search. Kemudian di sini kita ketikkan composite band. Yang ini, kita tunggu. Nah, untuk input datanya ini, kita bisa memasukkan seluruhnya ke dalam sini. Jadi, ini langsung saja kita blok. Ini usahakan bloknya berurutan, jangan berantakan. Kemudian kita tarik, kita masukkan ke dalam. Nah, jika sudah gini, kita bisa menyimpan namanya. Nah, kita simpan CB.
kemudian save, kemudian kita langsung oke. Kita tunggu. Nah, jika sudah, ini kita bisa lanjutkan ke bagian SAS lagi. Kemudian di sini kita ketik project raster. Nah, di output rasternya ini kita bisa masukkan CB. Di outputnya, ini kita bisa masukkan PR. Save. Kemudian untuk koordinat sistemnya, ini kita masukkan sesuai pemukiman wilayah kajian teman-teman. Kalau saya di sini NIAS, dari Pulau Sumatera Utara, jadi itu Indonesia 1974 UTM zona 470 knot. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, semua sudah pas, langsung oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai project rasternya. Kemudian itu bisa selanjutnya kita ke bagian add data. Kemudian kita masukkan SHP-nya yang telah kita download sebelumnya dari RBI tadi. Teman-teman cari filenya sesuai mana disimpan. Kita simpan sini. Ini pilih RBI 25K administrasi AR SHP. Kemudian kita add. Nah, ini sudah keluar bentuk RBI-nya. Nah, di sini kita bisa centang semuanya. Kita hanya menyisakan bagian maaf. Nah, jika sudah begini, itu kita bisa ke bagian search lagi. Kemudian kita cari clip. Nah, jika sudah kita pilih yang clip data management, input raster kita masukkan PR, kemudian output raster kita masukkan yang RBI 25K. Ini kita centang, kemudian kita scroll ke bawah, output rasternya kita simpan aja misalnya namanya class. Save. Nah, oke, jika sudah oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah selesai proses klipnya. Ini bisa langsung kita centang semuanya. Kita hanya menyisakan bagian klipnya saja. Misalnya. Nah, ini bisa kita klik kanan pada bagian klip, kemudian kita pilih zoom. Kita pilih zoom to layer. Nah, ini untuk zoom to layernya. Untuk RGB-nya pada klip, ini kita bisa menukarnya dengan 432. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya itu kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Selanjutnya kita masuk ke bagian klasifikasi. Sebelum masuk ke klasifikasi, kita bisa pergi ke customize dulu. Ke bagian toolbar, ini kita pastikan image classification-nya sudah aktif. Jika sudah aktif, kita masuk ke customize, kita pilih extension. Nah, di bagian sini kita hanya mencentang 3D, analis, dan juga spatial analis. Kemudian kita close. Jika sudah, kita masuk ke classification, kita pilih yang ISO cluster. Jika sudah, ini kita hapus. Kita masukkan input rasternya tadi bagian clip. Untuk number of class, ini kita simpan, kita kasih 5. Output rasternya, ini kita buat cluster. Jika sudah, kita save. Dan oke. Nah, ini sudah di cluster. Di sini kita bisa mengganti warnanya untuk nanti pada tiap-tiap kelas. Misal sini tetap warna biru, ini kita ganti menjadi warna biru 2, kemudian ini kita ganti menjadi warna hijau, kemudian ini ganti lagi menjadi warna hijau yang agak kegelapan, kemudian satu lagi ini kita ganti dengan warna. Nah, jika sudah, itu pada bagian cluster, kita bisa kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, untuk ini warna-warnanya tadi itu kita ganti namanya menjadi, misal ini lahan terbuka, kemudian ini perairan, kemudian ini vegetasi sedang, kemudian ini vegetasi lebat, dan ini merupakan bangunan. Teman-teman bisa menyesuaikannya. Dan jika sudah, ini sudah, kita oke. Jika sudah seperti ini, maka itu kita bisa pergi ke file, kemudian kita pilih back and print setup, kemudian landscape. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan layout seperti biasa. Oke, lakukan layout seperti biasa. Sini kita pilih rectangle, kemudian kita lakukan pemblokan di sini untuk nama, agenda, dan lain-lain.
Baik, ini merupakan tampilan akhir dari output untuk klasifikasi tak terbimbing. Oke, kita lanjut ke bagian klasifikasi kita lanjut ke bagian klasifikasi terbimbing. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke klasifikasi terbimbing. Yang pertama itu caranya kita add data. Kita masukkan data yang telah terunduh. Kemudian di sini kita masukkan B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian add. Jika sudah, itu kita bisa pergi ke georeferensi, pilih yang Arch Toolbox. Kemudian ini kita pilih data management tool, kita pilih raster processing, kemudian composite band. Sebagai input raster, ini kita masukkan band 1 sampai dengan 7. Oke, jika sudah di output rasternya, itu bisa kita simpan terbimbing. Di sini bisa kita buat composite band, kemudian save dan oke. Nah, ini sudah selesai di bagian composite band. Selanjutnya kita pergi ke projection and transformation ini, tanda tambah, kemudian raster, dan kita pilih project raster. Di bagian input raster itu kita masukkan composite band. Di bagian output raster itu bisa kita simpan namanya project raster. Kita save, dan di outputnya ini kita buat yang ini 487N. Oke, setelah itu kita oke kan. Baik, ini sudah keluar hasil dari project rasternya. Selanjutnya itu kita akan masukkan data SHP-nya, add data, kemudian masukkan data SHP yang telah diunduh. Kita pilih yang ini, administrasi AR SHP, kemudian kita add. Nah, jika sudah seperti ini, itu kita bisa lanjut ke bagian raster ini, kemudian kita pilih bagian clip. Nah, di bagian input, ini kita pilih project raster, kemudian output kita pilih yang RBI 25K. Ini kita centang, kemudian di output rasternya, ini kita simpan, namanya clip. Kemudian kita save, kemudian oke. Nah, jika sudah, ini bisa kita uncentang. Selanjutnya, kita bisa pergi ke bagian raster processing. Ini kita pilih yang create and separate raster dataset. Di input raster, kita masukkan clip. Dan di outputnya, kita buat raster dataset. Kemudian save. Dan di bank kromatiknya, kita pilih yang band 8 yang tidak dimasukkan tadi. Kemudian kita kemudian nah ini di oke kan. Nah, sudah selesai bagian raster dataset. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengklik kanan dengan properties, dan di bagian RGB ini kita pilih 4, 3, dan 2. Kemudian oke. Oke, jika sudah kita pergi ke bagian customize. Di bagian toolbar kita pastikan image classification-nya hidup. Jika sudah, bagian extension itu kita centang 3D, geostatistical, network, spasial, dan juga tracking analysis. Kemudian kita close. Oke, selanjutnya kita akan membuat 12 kelas. Caranya itu dari klasifikasi, kemudian kita pilih raster data. Nah, di sini kita aktifkan draw polygon. Di sini kita memulai dengan cara kita klik seperti ini untuk zoom in.
Pertama kita akan membuat terlebih dahulu itu sungai. Oke, di sini langsung bisa kita ubah warnanya. Kita sesuaikan karena sungainya kita pilih warna biru. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi sungai. Oke. Selanjutnya itu kita akan membuat permukiman. Ini permukiman. Permukiman kita kasih warnanya semisal warna mango. Di sini kita buat permukiman. Lakukan hal yang sama. Oke. Kemudian kita akan membuat vegetasi. Kita draw point polygon lagi. Kita ambil vegetasinya sebelah sini. Kita kasih itu warnanya warna hijau kegelapan. Kita ganti namanya menjadi vegetasi. Selanjutnya itu kita akan membuat awan, bikin awan yang ini. Ini kita kasih warna putih. Ini kita kasih keterangannya awan. Selanjutnya kita akan membuat lahan terbuka. Mana lahan terbuka itu kita kasih warna orange sedikit kemerahan. Selanjutnya kita akan membuat danau. Kita cari dahulu. Kita akan membuat danau. Ini kita kasih warnanya biru terang. Kita ganti namanya menjadi danau. Kita kasih warnanya semisal warna pink. Sini kita buat pink listrik untuk kelas namanya. Next kita lanjut untuk membuat waduk. Ini waduk. Kita kasih warnanya warna kuning saja. Untuk nama kelasnya kita ubah menjadi waduk. Selanjutnya kita akan membuat daerah perbukitan. Daerah perbukitan. Kita kasih menjadi warna ganti namanya menjadi bukit.
Next, kita akan membuat daerah pertambangan. Di sini kita ubah warnanya daerah pertambangan itu warna green. Nah, ini sudah 12 kelas. Cara untuk menyimpannya itu, kita bisa ke bagian ini, create signature, file. Sini kita buat namanya, itu menjadi kelas data misalnya. Terus kita simpan. Kita bisa beri bagian klasifikasi, kita pilih interactive supervisor classification. Oke, ini sudah jadi untuk klasifikasi terbimbing. Selanjutnya itu, kita akan lakukan layout. Caranya itu file, page and setup, kemudian landscape, dan juga oke. Oke, kita bisa buat rectangle. Kita sama halnya, kita akan membuat kotak-kotak untuk bagian elemen petanya. Tinggal dilengkapi saja. Baik, ini merupakan tampilan akhir dari klasifikasi terbimbing. Eh, Mungkin sampai di sini untuk tutorial cara klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, klasifikasi terbimbing dan terbimbing itu digunakan untuk mengetahui suatu objek itu di mana. Kalau yang klasifikasi terbimbing itu kita yang membuat lokasi-lokasinya di mana saja, kelas-kelasnya di mana saja, seperti yang tadi itu 12 kelas itu kita sendiri yang buat. Sedangkan klasifikasi tidak terbimbing itu dia sudah otomatis, tidak bisa ditentukan bahwa itu apakah perairan ataukah itu waduk atau pertambangan, hanya bisa simbolik dengan warna. Itu mungkin dalam penggunaannya itu lebih di pemakaiannya itu lebih banyak dan lebih simpel atau lebih enak itu pemakaiannya di klasifikasi terbimbing. Kenapa? Karena itu sudah jelas, sudah teridentifikasi bagian-bagiannya. Mungkin sekian untuk kesimpulan, untuk sarannya itu ke depannya suatu penjelasan Pratiko untuk kakak pada nama asisten itu bisa sabar, tidak terlalu cepat-cepat banget untuk menjelaskan materinya, terutama buat mekanisme Pratikum karena kami para praktikan itu tertinggal dan masih banyak kendala seperti laptop ataupun juga sinyal. Mungkin itu saja untuk secara keseluruhan itu sudah bagus. Itu saja kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata saya ucapkan terima kasih.